Kuadu jamaah ke Solo lah. Jangan lupa bagi Cimangku. Kuadu jamaah ke Lalu lah. Tapi jangan biji yang mana tuh. Enggak ada ya. Basulah mulai turun kan kita. Mulai turun basuh tadi pain ada ayam dia ke pasar buku nampak tolak, nampak martabak, nampak cibadah, nampak silama. Rasul-rasul kasih doa ini. Babuni sini beberapa saat lagi akan dikumandangkan penduduk buka puasa itu dalam pemerintahan dan sekitarnya. Betak buang sebenarnya. Oleh dan Rasulullah. Lalu air teh manis ada gua hilang segalanya. Kenikmat Allah. Ala dicoba makanan tadi coba tak selamat mata pak akhirnya tak tersandar itu enggak ya. Bertanya gimana? Kasurawinda. Nikmat ayah anda budoleh. Bajalanlah kasurau melangkah kaki kanan bismillah penghapus dosa-dosa. Sampai waktu musola. Jadi kalau ada mengantuk saya nggak lari sadar di dia, tapi lalu ayam deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita malam ini selain rasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Allah masih sayang sama kita. Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Banyak di antara saudara-saudara kita malam hari ini ingin rasanya untuk melaksanakan ibadah salat isya dilanjutkan dengan tarawih dan witir, tapi tak bisa datang ke masjid dan musala. Apa masalah? Sesakno di rumah sakit, masuk IGD, marah-marah di rumah sakit, ingin rasanya beribadah datang ke musala, datang ke masjid untuk menambah saldo pahala, tapi tak bisa datang. Sakit, Allah uji dengan sakit. Awalnya sih ada ya, alhamdulillah. Ada di antara saudara-saudara kita pengen rasanya datang ke masjid dan musala menambah saldo pahala, tapi tak bisa datang pada malam hari ini. Kemana dia? Masih di atas udara sana. Sebagai pilot pramugari dan lain sebagainya. Tak bisa beribadah. Ada saudara-saudara kita yang pengen beribadah malam ini menambah saldo-saldo pahala, tapi tak bisa. Masih berada di lautan lepas, samudra yang tak bertepi, terombang-ambing dengan gelombang yang begitu besar. Siapakah dia nahkoda kapal dan anak buah kapal ya? Lain yang sumayang tapi tak bisa kamar ke lawi sebalik. Kamar mampu ya. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita pengen beribadah malam ini menambah saldo pahala karena lipat gandanya luar biasa, tapi tak bisa karena masih berada di bawah tanah sana. Mengaya menambang batu barakah namanya, menambang emas kan namanya, tak bisa beribadah. Maka bersyukur kita kepada Allah malam yang sudah melewati separuh Ramadan ini, kita masih bisa menambah saldo pahala kita untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selawat berikan salam kita mohonkan kepada Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah wanti-wanti ayah anda bunda dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Aku lancar riwayat. Ancaman Allah, ya ayyuhallazina amanu, baik ulang-ulang dan mengaku beriman di dadonya. Sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah banyak-banyak ke Nabi. Karena kuno nanti katanya ya di yaumil mahsyar nanti ayah anda bunda, ada jarak matahari itu ribuan kilo dari kepala orang-orang ini. Ada yang jarak matahari itu 1 kilo, bahkan ada yang sejengkal dengan kepalanya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan keringatnya bercucuran sampai membasahi lehernya karena dekatnya matahari dengan kepalanya. Tapi mana? Angin
Nek wak ini di Kota Padang ayah anda bunda masih bisa wak pai ke bawah batang kayu yang ribut dingin. Kalau dia agak berpiti seketik balik AC pencet duduk 5 menit dingin ya. Naik kurang-kurang piti selayang balik ke angin. Yang buat 50.000. Dingin ya. Tapi kuno nanti di padang mahsyar tak ada pertolongan ketika panas. Anak tak bisa menolong orang tuanya, istri tak bisa membela suaminya, suami tak bisa membela istrinya. Hanya syafaat Rasulullah yang kita harapkan. Maka orang-orang yang banyak berselawat kepada Nabi, itulah yang mendapat syafaat besok di yaumil mahsyar. Berselawat seketik balik dia benar. Menjadi saksi besok bahwa di musalla Darul Ulum ini ada jamaah di malam yang nuzul Quran dia berselawat kepada Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekali berselawat 10 kali Rasulullah bagi sakawan. Dikala bisa ayah anda bunda sedang manggil yang lado Sallallahu ala Muhammad. Jadi kan benar. Ibu-ibu lucu ya. Kadang tak membiak kolak tiba tetangga tiba bersih lupa ibadah. Neng kolak dia duduk anak si anu lah balaki dia balik ayo ni kau. Selawat bunda. Kalau tiba tetangga mantan kolak Sallallahu ala Muhammad awak puasa. Jadi bahaya rekod siap tarawih siap ulang balik. Siap tarawih lalu ya, ajak terus bersih. Pengantar saja ayah anda bunda banyaklah berselawat. Yang memuliakan Al-Mukarram pengurus musala Darul Ulum beserta jajaran. Ini amat langsung mandor jadi pandai alim ulamu suluh bentang dalam negari kepai tak patahnya pulang bagi bapak itu. Mandi-mandi berdoakan doang seterusnya kepada jamaah calon-calon penghuni ahli surga. Nampak dari wajah-wajahnya. Umpamanya dia lihat itu kan tak tinggi tu enggak. Wajah-wajah penghuni surga itu sebelah. Amin. Walaupun dia dibakar selayang-selayang di usul. Yang penting masuk surga ya. Itu dia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ayah anda bunda idealnya yang duduk di musim panas itu bukan aku malam ini. Tadi yang boleh kontak dekat anda yang bisa DMA dan sebelah Rahman. Saya kosong jadwal malam ini, tolong gantikan si aku perjalanan di Sangka ke Padang, kok tidak sampai ke Padang dia. Karena beliau rektor di Universitas Tain Batu Sangkan Parayangan. Jadi gak ada kodam-kodam dan tuang ini menyampaikan tentang ceramah nuzul Quran. Kalau ada orang sopir satu, mandi orang amanat ke sopir gue, tak bisa tidak. Cuma tentu aku bertanya ke jamaah, kain pelakai dari tigo disasar lalu diampaikan. Lain kalau saya pakai jamaah ini sadolan, mula-mula tadi malam ini mau nyampean. Ada pulang doa ya kelak dari rumah lain. Alhamdulillah. Perkenalan singkat kebetulan kakak Nabi Sof itu kakak dua. Kakak kandung beliau anak kafir, ambo anak kalimo. Jadi sopir satu sopir dua, boleh bidang itu dia. Mudah-mudahan bisa bawa. Ece orang daerah dari itu antah sapi entah gambaru atau balikan dari itu antah dapi entah itu utang di badan tentu di bayi ya. Lalu pasang di buku dia dulu. Namun ada sebuah teman hingga mau di belakang rumah sakit sebenarnya pada hospital ya. Nama latih ketambah. Wah, kena juga ya. Dia sampai punya ya. Salah ya. Di berita sampai. Bayangkan ayah anda bunda ketika itu terjadi waktu menjelang asar melatih ya. Panik 2 jam daerah bypass. Kemudian mulanya mengevakuasi 100 pasien yang ada di rumah sakit untuk dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Cia akhirnya, andai kan melatih di situ, kau melatih itu apa-apa kan gitu ya? Mungkin panik tentang perangkat. Apa yang jadikan Allah dalam Al-Quran iza zulzilatil ardu zilzala. Apabila bumi itu diguncang seguncang-guncang boleh. Aku melatih ya. Mengatih kalau gunung itu termasuk gunung Pangilu itu melatihnya itu langkah ya. Gunung Merapi melatihnya apa? Gunung Pangilu untuk melatih, gunung Sai untuk melatih ya. Maka tinggal di situ aktivitas sehari-hari sebagai konsultan di bagian herbal
padang pasir. Jadi kalau ada sakit tulang, hidung sendi ya bisa konsultasi yang gratis. Kemudian memasok supaya pupuk sawit se-Sumatera Barat. Jadi Ustaz tuh kadang-kadang agak remeh ya. Ustaz tuh baca ceramah saya akar aja baca. Ancak jaringan ya. Ustaz tentu aja pandai nanya, oh bunda ayah anda ketika Ramadan itu datang bergembira. Ustaz ini bergembira 2 kali semalam dengan dapat lagi 3 kali. Para yang tuh. Ya, jadi sebenarnya Ustaz ya. 200 semalam kali 30 hari 6 juta ya. Subuh model itu kali itu berarti lah 2 kali juta. Tambah pesantren Ramadan di 25 hari. Berapa gede ya? 5 kali juta. Tambah beko tontin itu gede sekali. 6 kali juta ya. Tentulah kadang nanti Ustaz Ramadan masuk Ramadan payu Ustaz tersedih bikin ada piam boleh. Jangan dengar ya. Itu kerajaan profesi. Umur 23 tahun jadi tak mengarahnya sesuai lagi ceramah ayah dan bunda aku yang guru-guru yang saudara. Tapi kalau sepakai malam ini kamu ulang kaji yang nak menggurui ayah dan bunda. Tapi mau ulang kaji ya. Kaji pun tak terasa ada masalah akidah, ibadah, muamalah dan khilafiyah. Ikutnya. Ikut kaji tadi. Masalah akidah keyakinan. Masalah ibadah yang apa dekat. Itulah malam ini. Kalau kaji itu barangkali dia kami yang laki-laki kita saling dalam lupa kaji itu. Nanti itu ini malam ini. Tahu ya? Dia muda-muda kadang-kadang tersalit di bawah bantal kesidang bakas itu lupa kaji itu kita ulang malam itu boleh. Lain pakai dulu. Nah, caranya murah ni dulu. Wah mengaji malam itu tak lama-lama. Lagi set tanda 3 sudah. Ada 3 tanda menyuruh Ustaz turun. Pertama banyak batu-batu. Yang kedua banyak, yang kedua masuk. Yang ketiga banyak yang mengikut. Jadi kalau agak banyak, kalau sudah batu tak banyak. Tapi kalau agak banyak batu, mereka tu tanda Ustaz turun. Jadi mengulang kaji saja. Karena nilai awak datang ke musala tadi dengan langkah kaki kanan bernilai ibadah. Kemudian langkah kiri yang kita langkahkan bernilai menghapus dosa. Jadi malam ini kita ulang kaji tentang nuzul Quran. Nuzul Quran itu kalau dikaji panjangnya. Tapi yang mau bahas ini bukan nuzul Quran, tapi intisari dari Al-Quran kepada. Kandungan pokok dari Al-Quran itu kalau bahas itu kita selesai. Tiba di rapor pasang mau episode 1, episode 2, episode 3. Jadi kita bahas dalam surah Al-Baqarah ayat 184 dikatakan Syahrul Ramadan allazi unzilal Quran. Kan itu. Kalau 183-nya ya ayyuhallazina amanu kutiba. Lalu satu baca kutiba. Ala baik itu kutiba ya. Jadi yang baca begini, bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Apa gunanya Syahrul Ramadan allazi unzilal Quran? Hudal linnas, petunjuk ya. Jadi yang terlahir ini itu ya, bunda termasuk ambo terlahir awak ke dunia itu semua sekolahnya, nah tentu kemana? Mungkin kalau hitung-hitung ya, ambo pun model itu bunda terlahir ke dunia rasanya di 9 bulan ikan muda. Dia kira sakti di Allah cie ya, melalui ari-ari, tali pusat kecil awak. Kalau rasanya Allah tidak adil hari itu, bacakan dalam Qurannya. Gampang wah itu ya, bagus gampang. Tiba masuknya 9 bulan lebih 10 hari plus minusnya terlahir awak ke dunia. Kece bidang tali hari-hari yang tak dulu ke pusat awak kok karena ibunda aku dikarek. Kalau tidak dikarek bagai jadi gitu ya. Lain namun itu saya bundu dan anak itu juga tali hari-hari tak. Tidak kan? Maka apa yang kita lakukan di bidang nanti putih. Kalau bayi yang lahir kamu boleh, ayah boleh, boleh putih bidang mana sakit kan? Ketika Allah putus satu rezeki, Allah datangkan 2 rezeki. Mana dia? Diberikan 2 susu air. Cie yang diputih diganti 2 ya. 2 tahun lamanya kurang lebih ibu menyusui kita dengan segala macam-macam problema sedihnya dan gembiranya dan gadang hatinya. Apa yang terjadi? Ibu mantian air susunya ya. Diumbu anakku yang biasa minum air susu, baai tidak minum air susu leh. Diumbu pakai minyak angin. Kan begitu bu? Tapi boleh ya anakku. Selama 3 hari ada yang 7 hari anakku kajang-kajang ya. Dia tidak ada PAC leh. Kau membaca Quran ya. Marahkah kita kepada Allah kenapa hari itu air susu tidak lagi diberikan oleh ibu cuma 2 tahun datangnya? Allah ganti ibu jadi pada mie pisang seketek-seketek ini. Dipilih nasi kan itu ya. Ditambah kemudian jelado seketek gak raso, ditambah jo jariang, tambah jo patai. Kan itu. Akhirnya kadang mau modeko ya.
Andaikan hari itu ambo yang terlahir sebagai penceramah hari itu atau you di hari-hari bundo ambo, mungkin harus sebut ya. Tiang-tiang itu yang kayak gitu ya. Tapi ya. Andaikan awak dah dipisahkan asli dengan orang tua, mungkin sampai kini masih nyusul orang ya. Tapi beginilah nikmatnya Al-Quran mengadarkan dalam satu surat Al-Alaq, surat yang pertama turunnya, Iqra, baca. Baca dan tasure dalam Al-Quran, baca dan tasire. Dan tasire Allah ciptakan awak dari lahirnya dulu sampai besok kadang kejadian. Nak tabayang ya. Yang awak jalankan. Jalan lurus kah yang awak tempuh atau jalan berbelok-belok? Awak bersyukur benar lagi padanya. Lahir yang gaya awak yang muslim. Islam sudah lewat Islam KTP. Yang malangnya ya, yang lain di daerah sana. Yang tak tahu agamanya apa. Kalaulah Islam kau ya, tidaklah itu jaminan kartu masuk ke surga. Tak dijamin. Kok kan disangai, disate, di neraka, selayang tu, tapi masuknya ke surga. Itu jaminan. Maka bersyukur kita. Al-Quran diturunkan untuk petunjuk bagi manusia. Kita bahas beberapa ayat-ayat Al-Quran saja yang penting-penting. Allah katakan Iqra tadi, baca yang tersurat, baca yang tersurat. Yang tersurat apa? Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Ma tali Allah kan? Al-Quran. Ada siku saudara. Semua kisah-kisah Nabi ada di siku saudara. Semua apa yang kita kerjakan ada di Al-Quran. Bahkan ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rahman Allah kaji tentang nikmat dari awal lahir tadi sampai ke mati sudah. 31 ayat diulang itu. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang mau didustakan? Katakan itu ya. Contoh dulu ketika lahir ke dunia 2 tahun tak menyusul lain dimakan jajan, makan partai, masuk sekolah SD, cameh itu ya. Anak boleh kesampai ke SMP, lek kesampai ke senangnya, lek sampai ke man, lek sampai ke SMA, lek sampai kuliah. Cameh wak madu ibu. Kami itu ya. Lek murid jalan anak kita. Ada kecemasan yang kita khawatirkan di situ, tapi satu nikmat yang Allah berikan kita tetap bisa hidup. Ada tidak makan di daerah situ seharian? Lek makan ya. Wak mengkaji dan tasirek yang tersulit. Kalau ada di situ yang tidak makan sehari, itu malang benar. Tapi Allah jamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Orang baca. Apa saja yang melata di atas bumi itu Allah jamin rezekinya. Kan ya. Kau kandungan Al-Quran. Andaikan malam ini ayah datang kamu saji, datang kamu salah. Tapi lain datang tapi telinga kau mangiang-ngiang saya. Nak terang ke Ustaz. Adik kira dia dengar. Adik Ustaz tadi. Dan galak. Adik galak. Andaikan Allah cabut nikmat. Seketika kau mengalami sakit paling seketika ya. Urang-urangan loh ya. Kau masalah nikmat yang tersirat. Andaikan yang mau makan bara pun lama yang mau makan tadi ya, ada pola, ada martabak, ada pizza, ada taki macam lain sebagainya. Lamanya sampai rangkungan ya. Nah itu betul. Bahkan kalau Pak Presiden ke Singapura makan yang paling mahal, satu meja itu harganya 10 juta, 20 juta. Besok pagi nak bisa menjadi. Kok 10 juta makan batang Jawa. Ada ya? Ada yang pergi ke Singapura batang sama-sama dia ke kawan-kawan pergi buku sama. Aku 20 juta aku yang. Ada ya? Itu masalah yang tersirat ya. Ya kan? Nah ada yang bisa kita banggakan hari ini ayahanda bunda, makanan yang kita makan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kamalulu ya rakungan sakit. Diambil air rakungan padi misalkan, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Lama rasanya ya? Kalau air perai Ustaz. Tidak gua sedang boleh bismillah. Andaikan ragungan sakit ya. Al-Quran yang tersirat mengatakan tak bisa mendagu air kau ya ada selang mas ya. Betul saya rumah sakit ya. Ya kok. Tentu juga nak ya. Kau nikmat. Jadi kembali ke Al-Quran kalau fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, kata Allah nikmat Tuhan ma yang dibutuhkan lain. Bunda mungkin pernah mengalami sakit kepala. Ya kan? Aneh kali duit di dapur cenang perenang saudara. Ibu dah nak kamu masak kau yang beb tajam bara di kurang ke buku. Sakit kepala awak madah. Tapi tu. Centang perenang saja pun. Anak dak tabehan pabuku nantah barantah pandai-pandai udah lah balisan nasi di luar. Tapi itu. Sakit kepala je dia. Fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Andaikan dari kepala sakit, mata sakit, hidung sakit, gigi sakit, telinga sakit, tanggungan sakit. Ana tadi ya. Cie malah minta mati sudah ya Allah.
fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran juga membahas tentang banyak persoalan. Persoalan yang paling penting adalah ayat Al-Quran yang membahas tentang kehidupan kita ya. Mulai dari lahir tadi, mengajak dewasa sampai ke mati. Allah satu tekankan. Beko lagi sebatu ya, buat turun ya. Aku sekarang bejam. Dulu Quran ada mau sekitar awal-awal. Lain awal. Jadi Al-Quran mengatakan dalam surat yang kita bahas malam ini satu Al-Quran. Tadi kita bahas tentang masalah sahur Ramadan, tentang petunjuk, kemudian tentang nikmat. Yang ketiga kita bahas Al-Quran itu tentang waktu ya. Allah tekankan dalam surat Al-Asr, itulah banyak surat ya. Ada enggak? Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kuna perlu ini malam ya. Nuzul Quran ko lah lapih Ramadan di pertengahan rasul-rasulmu. Dia tapi kayak sulang-sulang ya. Kecil Nabi hasibu kablaan tuhasabu. Etong-etonglah diri sebelum diparetongan. Kilo-kilo bunda ayahanda sampai malam ini gua lah di pertengahan turun wa Ramadan. Kilo-kilo andaikan, seandainya seumpama dipanggil wajah Allah siap itu ya. Jawa itu sulang-sulang. Lah bala banyak amal yang wae selama hidup. Lah 30 tahun, 50 tahun, 50 tahun, 60 ada 70 yang dikorting dan diskon. Kilo-kilo lah layak nak masuk surga Allah. Kan begitu ya? Apa kau datang ke musala kamu saji kau kadang-kadang hanya dia tetangga datang ke musala kau dua. Enggak datang ke musala menantu baru kecil menantu. Begitu pun menantu datang ke musala kau dua di rumahmu. Luruskan niat kembali ayahanda bunda karena Allah camkan demi masa demi waktu sesungguhnya manusia itu merugi. Rugi ya. Itu dijamin di Allah. Kalau lah asar waktu yang rugi, kalau pagi masih panjang ke waktu zuhur ya. Zuhur ke asar masih panjang, asar ke maghrib pendek ya. Ya bunda, asar ke maghrib enten dibawa orang paladang, dibawa orang yang baku walu, sampai lumpuh sakaruang 2 karuang di maghrib. Sudah maghrib kalam hari masuk ke isya mulai kalam badan tangan. Artinya apa? Perjalanan waktu rasulnya patang bos patang debat-debat masalah khilafiyah boleh. PJ Muhammadiyah hari Senin puasa, PJ orang pemerintah hari Selasa puasa. Kini pula berbalik masuk. Kan itu ya? Begitu singkat perjalanan waktu. Lah 5 hari 6 hari. Bahkan nampak lu bulan ada puasa, bila puasa tunggu bulan nampak lu. Alah sekarang itu bulan enggak ada puasa deh. Apa kilo anak salah. Jadi ingin ya anak-anak awak cucu awak kamanakan awak ala 5 hari puasa mayo anda ada puasa bulan yang tak jadi lagi. Demi masa demi waktu. Kenapa ini ya? Awak merugi di Allah. Illal ladzina amanu. Ada orang yang rugi, ada orang yang beruntung. Siapa orang yang rugi di Allah? Orang yang tidak mengupdate imannya ya. Aku bicara tadi yang pertama, masalah akidah. Jangan sampai besok di akhir hayat ya. Perjuangan awak yang Islam dari nenek moyang awak, jangan sampai berubah akidah awak. Andai kan besok berubah murtad, sekali anda kada pe mancung sarugo do bundo. Ayolah. Bahasa tentang ini dia besok, tidak ada balik di tanah, tidak ada sambal, tidak disambal, tidak ada makan, mati dalam Islam tidak ada. Jangan diulah patang sembako nanti ibu, kemudian serangan cala itu kan berubah kamu. Banyak tidak tahan hidup yang murtad. Kalau lah murtad ada apa yang seluruh dia, Allah tekankan manusia rugi orang yang tidak mengupdate imannya. Iman gue baca doa ibu lah ya. Apabila hujan labirnya penuh melimpah keluarnya sampai banjir bandar kan itu. Tapi ketika mulai kering kerontang panas datang, ke panas datang ke mulai malam-malam terakhir benda malam-malam 20, udah malam Lailatul Qadar, yang banyak malam Lailatul Bakar ya. Dan bakar-bakar mudah-mudah baik buku puasa-puasamu sedih wak bunda, sedih wak ayah anda. Nema isi-isi musalah nama saji neka pai bisu sesedolah. Kok gak aris gitu ya? Nah mudah-mudahan kamu nyobai tarawih bukber bersama-sama kan itu maksudnya. Ini mudah-mudahan anak-anak SMP kamu nyobai ke tanggal lapang ya, apa yang kamu salah ya? Hanya anti batu di ujung bukannya bitu di luar. Peko badara kepala
kerugian dia tanggung jawab bareng. Maka ini yang perlu kita waspadai. Rugi kita yang ada iman awak. Kalau iman itu tidak diturunkan ke anak-anak awak. Boleh dia tahu gini ya. Kalau tidak pesantren Ramadan tidak berisi musola yang berdoa. Kamanya baik. Jadi dua. Awak yang kicu dan anak awak ini ya. Banyak kicu. Wah buku semua ya. Wah buku semua ya pun. Antar mangan. Maghribnya 5. Itu masalah kita kan. Sembahyang 5. Karena ini yang paling berat. Apa yang paling berat ketika ayahanda muda? Sibuk kita dengan ibadah kita hari ini, ke masjid rajin, ke musola rajin, haji sudah, umrah sudah, kemudian baca Al-Quran banyak, sedekah banyak. Nun nanti di yaumil mahsyar perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj. Orang tua yang mau masuk ke surga. Bagi kecil mama ke papa, unde papa, yo nikmat gitu yo di dunia patang banyak ibadah. Lah cium bau surga yo harum yo ya yo. Iyo yang lah kamalangkah ke pintu surga ya. Silakan si Fulan bin Fulan masuk ke surga ini. Kecek malaikat. Sabalun malangkah ya ada orang naik bau di belakang. Wahai malaikat Allah, jangan engkau masukkan orang berdua itu ke dalam surgamu. Apa kira-kira ya? Lah kamalangkah lah tak cium bau surga lah tak bayang ayam bebek dalam surga kamangawak gitu kan. Kok kau pipa banyak-banyak dalam bisa yo. Lah tak bayang ya karena ayam bebek waktu bidadari ini luar biasa ya. Ayam bebek yang kita kimu dari itu loh, yo ganteng banaku ha. Tapi apa yang terjadi? Ada satu orang yang melarang kita masuk ke surga. Apa kata malaikat? Kenapa engkau larang kedua orang itu masuk ke surga? Ibadahnya banyak, tarawihnya wallahu alam, sedekahnya juga banyak, hajinya ada. Kenapa engkau larang dia masuk ke surga? Siapa engkau gerangan? Ambuan nak malaikat. Pak kira-kira ya. Kecil malaikat, nak yo, nak karambi yang rumah. Beranggai yang masuk surga ang tagahan. Ba kiro-kiro ya awak kamu masuk surga di tagahan anak. Ba kau nyatakan protes anak kau ya. Apa yang membuat dia protes? Wahai malaikat Allah, betul orang tua guru banyak beribadah dia. Ke masjid tak pernah tinggal berjamaah, baca Quran ini, zakatnya ini, infaknya ini, sekeliling dibantunya. Tapi yang buat anak malaikat sembahyang tak nyeringnya. Mengaji tentang barang tak pandai sampai ini. Kembali yang tersirat. Awak kadang-kadang aneh bunda. Anakku baru pulang, tak kalau nyusabanta dijagokan dak ya. Sianulah ke semayang tu jambarali. Dia jago lehnya panik pulang pramuka mah. Anak babanggakan pulang pramuka ya. Ayahnya lain ke pandangan semayang lah lawan. Jambarali kalau jam 3 zuhuran jambaran. Kecik bunda dia bilang panik pulang les matematik je fisika tadi maya dia bodoh. Bertanggung jawab baik. Malaikat tidak akan menanya besok lain les fisika anak ibu, lain pramukanya, lain latihan drum bandnya. Tak ada ya. Yang ditanya oleh sembahyang. Ke Qurannya. Tak mengkaji Quran. Di Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk. Hudan linnas. Bahas sembahyang kau tidak tinggal anak-anak ini kau ya. Kalau kecil Nabi dulu anak tidak sembahyang 7 tahun ganjarnya. Ketika anakmu tidak sholat sudah berumur 7 tahun dia tak sholat, apa kata Allah? Lecut dia. Haban ya. Ikau wak dibela. Subuh kan balik anak-anak kau jago kau ya. Lagi itu cuma ngantuk apa? Ketek taraja-raja, kadang tak bawa-bawa, gaya keluar tidak. Kalau di awal-awal ya, kalau anak begini bagi challenge. Kalau sembahyang 5 waktu boleh nak tinggal, lagi bisa baca Quran tarikh ada challenge. Siap rayu dapat sepeda baru. Challenge-nya. Kabar apa beli sepedanya? Beli sepeda baru, beli sudah sekian tu lebih murah. Tapi dia termotivasi. Ketek taraja, raja. Walaupun kadang-kadang saya menterawi itu Allah berkati lebih itu ya, halapan nek kan. Apa ada? Lagi apa yang main itu nih? Tidak ada ya. Sampaikan ke anak kalau panik, Bayu, kalau kami udah duduk di belakang di jam balik. Yang roaming itu ya. Kok anak-anak? Itu yang susah ya. Anak-anak ini tidak bisa kontrol. Kebalik, kalau gini dulu mau ngaji masih tak kena ya. Karena apa sih di guru di rumah di musala di masjid lapor lah kalau makan lapan ya. Ini kan apa nih Ustaz? Ustaz ini bola dia ya guru. Nah itu ham ya. Tapi tidak ada dia wak karya karena awak ini ya. Karena malam banget. Yang kedua Quran mengatakan dalam surat An-Nur
Bagi apa-apa, bagi yang laki-laki itu balik ya. Kok balik mana? Bagi apa-apa laki-laki. Kalau dendang orang lama, Pak, kayu surian bukan andaleh elok dibuat kalamari. Namu kita bahujan namu bapane ya itu cari rezeki kan itu. Kita cari rezeki dapat piti aja kalau rumah. Kok yang gak? Kok gaji udah sebulan kok? Kok gaji udah seminggu kok? Kan begitu. Tapi apa yang terjadi? Kita lupa mengingatkan istri-istri kita dan anak perempuan kita menutup aurat. Qurannya dalam surah Al-Ahzab, surah An-Nur dikatakan, wahai nabi-nabi, perintahkan kepada istrimu menutup aurat. Apa masalahnya? Sahalai rambut wanita kurang rumah awak ya tagerainya tu gitu ya. Bagilau nampak dia orang namukan murid cie baru naraku bambakawai. 4 orang laki-laki yang diangkat ke dalam neraka oleh seorang wanita. Siapa dia? Yang pertama suaminya ketika sang wanita ini tidak menutup aurat. Yang kedua siapa? Ayahnya. Yang ketiga anak laki-lakinya. Dan yang keempat saudara laki-lakinya. Kemarin awak kadang-kadang bangga dibalikan anak baju yang sentiang-sentiang mendeko ya. Hari yang segar ya segar. Beko kecil kalau rumah mana nak tutur onde dia sayang lah putih kapalo dia upan indak je pakai jilbab lah kau mama kau besok masuk neraka kau lepas. Kebalik bunda ke masalah Quran. Surat Al-Ahzab dan surat An-Nur mengatakan wajib tutup aurat. Kan ada orang mengecil, Allah nak berjilbab perangai jilbab kurang jo. Kami tak berjilbab kami gelok perangai kami nya. Kan banyak model itu ya. Itu masalah awak ni kada ego ya. Tapi kalau lah yang ingin apa ingin kau orang rumah awak, le terang kaji ustaz tadi nak menutup aurat ambo besok masukkan neraka. Ale kan mau kalau lah dingin ya besok kada ego jo. Kan patah ada gitu ya enggak kau nak. Masuk je lah kau orang lain. Ya. Begitu pun ketika kita punya anak laki perempuan, kemudian saudara perempuan, apakah itu adik kita, kakak kita ingatkan, oh si Rini pakailah jilbab Rini. Itu kan bangga, ambo kadang-kadang gampang ya. Nyambah Honda pakai serawang model ikut, kambang-kambang tuh. Nampak saja merah di dalam tuh iman, wadah kue deh kadang-kadang lagi ya. Nyambah Honda, bonceng-bonceng. Nggak ada yang main. Kenapa nggak ada yang main? Bangga dengan pakaian yang terbuka, saudara. Awak tak kamal ya, tak kalau awak ketua lasar ya, ambo pun lasar. Kalau lasar kau dah kek penawatnya, entah ke bisu, entah beko, atau berharap di lebaran bisu. Allahu Akbar, Allah ingin awak sampai di raya bisu ya. Tapi Allah panggil, lah berpulang si anu bin si anu, pulang, mati. Tak kek penawat ketua ya. Dendang-dendang orang siko, jiko lah gae, jalanlah batung ke, go pancalian banyak nan sase, gigi garaman api tinggaure itu tandonyo malaikat ladak ke, ale dak begini lah. Lasar ya. Nolah gae je lai talua bayu labuhan kapa ulando turunan di si koci jange lakan dua gigilah tangga karupu jange datalo lai jange bunyu-bunyu ya itulah dake ya itu yang perlu awak waspadai sebelum awak berpulang ke awak anak-anak awak talambe awak ya dalam beda mengecen deh anak bola kadang-kadang satu ustaz. Ambo tinggal berdua saja yang di rumahnya. Nunggu berbuka puasa. Anak seorang di Singapura, seorang di Amerika, seorang di Australia. Tamanga kami ustaz. Kalau itu yang terjadi ya, di sisa-sisa kehidupan awak yang terakhir, Al-Quran mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Amal soleh apa banyak? Baca rohnya, baca Quran tak bisa baca Quran baca rohnya. Al-Quran kok disedekahnya. Membaca Al-Quran kok 1 huruf pahalanya 10 kan itu ceramah. Kalau Al-Quran kok disedekahkan ke rumah-rumah tahfiz, berapa pahalanya? Balikan Al-Quran menggadang tu ayahanda bunda. Awak nak satu membaca tetapi pahalanya mengalir. Dalam hadis mungkin lalanya ada apa? Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu ila min salasin. Apabila mati anak cucu Adam, terputus segalanya. Sekali sedekah jariah ada. Kau semayang Allah mungkin mantap awak ke surga saja, tapi baal di surga tu naik level awak. Sedekah jariah kau yang berlalu, Quran kau yang harus awak pertahankan gini ya. Baal anak awak kini yang ada 7 orang, 5 orang, 3 orang atau surang tunggal babel yang awak. Kau dapat ada dan hafal Quran di rumah awak surang ya.
Lah mulai bantu ya. Kata 10 hari ya. Tak lagi saya kabar. Jaga lama nak bayar pun ya. Itu dulu Quran. Lai sampai sahur nak bayar. Nah, ya pun nak tahu ya. Jadi Quran. Jangan hanya kalau ini dia Ustaz akan membaca Ustaz. Lah basau-sau bantu Ustaz. Nampak. Tak bisa membaca Quran kau bunda cara mengkatam Quran di bulan Ramadan. Tak apa tu Allah. Kecil Nabi baca saya Allah 3 kali ke lalu. Pulang uzur pindah sekali kalau lah semua ayo khatam Quran. Tak jawab Allah ayo mati sila lagi. Kau banyak Quran apa ada Allah ya mana wae. Pala. Kalau tak apa rugi mana. Ba caranya sedekahkan Quran kau banyak-banyak. Jadi ketika besok mati ada Quran yang awak bagikan tak banyak, mungkin sekitar 10 buah. Dibaca dia anak tahfiz lakit di kepalanya. Pailu anak tahfiz ko kama-kama dibaca Quran. Mengalirlah pahala putri sama mode kini awak karayo tibo pakir mana. Entah dari mana, entah dari mati tibo. Saya nak senang 50 ya. Senang ya. Bunda pun model itu. Anak awak dari rantau mengirim sana mengirim 5 juta, sana mengirim 3 juta, sana mengirim 20 juta. Senang hati ya. Walaupun tiba lah banyak, tapi mana ngapa kirim senang. Kami itu mudah. Jangan sampai ini terus. Kalau tak bisa bersedekah Quran, tak cie Quran kau sedekahnya. Tinggal di surau. Boleh banyak surau tak? Banyak berapa ya? Agak kurang. Aku agak kosong ya. Nah, kau itu jam aku. Yo ingin masuk surga. Berapa jamaah nanti malam ini? Sedekahkanlah Quran gadang. Tak cie. Kau ada rumah-rumah tahfiz yang tak si koko. Itu ladang pahala sedekah jahiliyah awak benar ya. Kalaulah hari itu yang misalkan ayah anda, bunda, bapak, ibu punya PT di ATM 10 juta mati besok nyebar apa jurang ya. Satu keinginan orang yang meninggal dunia dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayatiya ahadakumul maut. Keinginannya, wahai Allah, wahai malaikat, kembalikan hamba sebentar. Wah mati ya, dan tak bujukatku. Lata balik orang, kau jamaah, kau main kau kadi bawa ke kubur leh kadi maahan salah-salahnya sadego, lagi juga. Satu keinginannya ayah anda bunda. Apa keinginan? Kembalikan sebentar saja dia hidup. Dia ingin fa'asaddaka basidakah. Kalau dinampakkan ketika mati. Itu dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Baca itu. Keinginan orang yang mati itu ada piti talambe inginkan disedekahkan tapi tidak bisa leh. Jadi kau ada yang tidak usah banyak-banyak ya. Itu ambil ini amal soleh di bulan Ramadan kau. Amal soleh dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul lazina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama dengan menanam 1 biji. Kemudian 1 biji itu menumbuhkan 7 tangkai. 1 tangkai berisi 100. Barang jadinya ya 700. Di bulan Ramadan ini dilipat gandakan lagi jadi 10. Dikali 10 700 ya, 7.000. Jadi kalau ayah anda bunda berinfak tiap malam di kota anak yatim 1.000, berapa ganjarannya? Kali 7.000. 7 juta jadi. Diinfak masjid 1.000 loh, kali 7.000. Berapa dapatnya? Sampai balik juta. Diinfak TPK 1.000 loh, berapa dapatnya? 7.000. Lah 21 juta awak dapat ganjaran pahala ya. Kok ganjaran pahala? Itu bukan hitungan KPU ya. Itu hitungan Al-Quran. Al-Baqarah 261 buka di rumah tu. Ustaz tu baca itu, saya KPU tu je bawa kan. Itu hitungan Allah ya. Al-Baqarah 261 kan itu ya. Masalul lazina yunfiqu, orang yang berinfak di jalan Allah ditanam 1.000 je ya. Jadinya 7.000. Coba bayangkan andaikan hari ini awak berinfak kalau 1.000 7.000, kalau 10.000 70 juta jadinya. Kalau berinfak satu donatur Ramadan, guru magi guru ceramah 200.000 dikali 7.000 berapa ya? 200 juta awak dapat ganjaran pahala gitu ah. Nan paling murah mana? Ketika berbuka puasa ya. Pai awak ke bukuan, nampak kurma, balikan kurma sekotak kan 5.000 10.000 belamahan ya. Barang isinya 10. 10 dikali 7.000 berapa jadinya? Yang paling murah metongnya, yang tegak barik sih ketik. Ketika besok akan masuk ke surga, amal wak saketik, dosa wak banyak baik itu timbangan dia. Aduh lapatan wak donatur di musola naik selayang. Impak naik naik selayang. Lah imbang-imbang. Oh rupanya di malam ke-8 balik sudah menangakan nuzul Quran dari Ustaz. Tabaliat jindu sabungkui untuk galin di masjid.
Sabungkus cindu yang bunda infakkan ke masjid untuk garin nama buku, pahala puasanya dapat ditambah 7.000 bungkus cindu apa ini? Banyak ya? Nak tak bayang dia habis ada 7.000 cindu bungkusnya barang gitu ya. Ini kalau mandi dalam bak 2 bak isi. Itu gambaran pahalanya. Kalau cerdas cindu akan barang ini ya bunda 5.000 nah. Es rumput laut paling mahal 10.000, karang di mudo 7.000. Apa Ustaz Mawar kali itu kerja dulu. Model itu malam ke-20 infakkan. Mungkin karang di mudo agak cie, besok es rumput laut agak cie, maka besok melihat gambaran pahala begitu banyak. Sebelum datang panggilan tadi surah Al-Munafikun, Allah mati tabujo kakku baru, ya Allah kembalikan sedetik pitih aku di ATM ada 100 juta ya. Atau di para beli wali ya. Sama ngawak. Dia baca kak seperti itu. Apa kau ngadang kau sedetik penyo. Dan yang ketiga banyak ada napenya kan tidak? Di para beli dia. Sebelum itu terjadi bagi dulu. Karena kita tidak tahu nak kita kapan. Yang paling cerdik adalah balik sakaruang ke orang ini. Yang isi 10 kilo, 170, 190 yang paling mahal. Sekitar itu ya. Sakaruang itu barang butir isi barang yang 2 kilo. Saya pernah dulu itu. Cuma itu sekali-sekali udah. Barang yang 10 kilo itu barang yang sokan atau sampai 2 barang 3 kilo. Banyak namun. Baribu dalam mana? Kalau ambil sehetohnya sekitar 10.000 pun barang yang infakkan sakaruang dikali 7.000. Bara-bara yang besok yang mendapatkan pahala di surga ya. Banyak ya. Jadi kalau infakkan bara sakaruang ini berjuta-juta bermiliar-miliar butir yang Allah gandakan besok pahalanya. Al-Qur'annya bicara. Bukan ada sebenarnya. Masalul lazina yunfikuna amwalahum. Apa yang infakkan ini menjadi ganjaran besok berlipat-lipat gandanya. Alun batu dah ya. Panjang ya. Lagi kode. Amal soleh yang bisa kita kerjakan selama Ramadan di penghujung-hujung Ramadan ini. Kok kan di rumah Pak main HP atau TV-nya? Bagaimana kita menyemarakkan Al-Quran ini dibaca? Bagaimana amal soleh kita meningkat? Apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini hendaknya di ibadah yang tahu. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, bobok di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Lalu puasuku ibadah ya. Tapi dia sudah sahur beko bakal zuhur beko semayang sementara bila tu kalu sampai lo ke asar bakal maghrib lalu bunyi sini tu ndak puasu ibadah, tu puasu dan kan ada nama sambung dia tu bila kan ya zuhur beko lah sambung beko lalu zuhur bakal dulu Ba'a menjadi ibadahnya bunda. Bunda model itu jo. Anak-anak ini dididiknya ba'a ibadahnya cucu. Dan baru dapat cucu dan baru dapat bayi direndangkannya kalau dan dendangkan ume nangis, amelo sana. Pai buat dia nak kok. Direndangkan anak kadang-kadang cinta satu malam. Apa ibu saya nak kok kalajonya. Jadikan ibadah dewanya. Dia Ustaz, kan didendang. Ada gaya-gaya kau suruh dapat lah Ustaz. Didendang. Nak dapat menendang cucu di balik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Jadi juga nama betul ya kau kan? Nyampe menangis. Kan. Astaghfirullah. Jadi itu dia. Alaga karewa. Astaghfirullah. Sampai itu ya. Itu yang didendangkan anak lagu-lagu ajab. Lagunya asal mana ya? Itu yang jadi masalah. Kok Al-Quran? Jadi pembinaan anak-anak generasi muda ini dari ketek dari cucu. Yang dapat dendangkan, tak dapat selawat Nabi, tak dapat. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali di luar bacaan setelah dia sholat, diampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Payah kata pilawi ya, dicari ombak memecah batu itu bara banyak buih duduk sebatai tong songgok natai tong dah ya. Coba yang dosa ya. Kalau lah dosa sebanyak itu diampuni di Allah. Jadi bunda manggil yang dosa subhanallah walhamdulillah wala mengajar ya astagfirullah. Dan karambi itu dibaca karambi.
Ayah macam itu ya, menjadi rupi subhanallah wal tasabih dengan karambi. Astagfirullah, jadikan ibadah. Udah mau yang mojek pada itu subhanallah walhamdulillah tanta orang una mamat tuang. Astagfirullah, dah maaf ya dah, awak mantap dah yo. Wala mengantuk. Tadi minta maaf. Jadikan zikir dan ibadah. Ini Al-Quran. Di kajian kita nak balik-balik ya mereka. Ba'ada sariku yang wa peluan samu-samu. Ya kan? Sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita di akhir penghujung Ramadan ini apa yang kita kerjakan karena demi masa demi waktu semuanya akan berakhir. Datang masanya insaflah diri selimut putih pembalut badan. Tak boleh dia. Habis soal. Tak boleh dia. Oh tunggu lu malaikat ada rumah minantu lah yang cicah lu. Tak bisa. Bahkan besok kabasan dia panjang-panjang selayang mati. Innalillah ya. Bahkan pengantin baru yang mau bersanding sudah ijab kabul mati sudah dia. Kan tidak? Tak ada yang bisa kita banggakan. Ini barangkali menjadi pelajaran bagi kita. Tak ada. Kita sebentar ya. Patang rasue sabantaban nak kini ko. Patang rasue tegar badan. Patang anak-anak kini lah jadi apa anak-anak ya. Dah jadi cucu anak-anak lo. Dah bercucu ya. Dulu orang baik masih berkibar sedikit. Inilah rupan lah putih sampai semir dia sebentar. Nak bisa hilang tu ya. Itulah tanda lah kadake. Banyak saya zikir ya. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Dikunyah-kunyah ke kacang tu di kegarayon dia tak lalu gigi lebih. Astagfirullah. Tanda. Nak bisa lah. Bahasa kan hitam ni tetap putih. Gigi mana itu je bahasa kan putih gigi palsu dimakan onde-onde tak lu gigi tu. Tak bisa. Oh kali ikut jadi penikur diragang japo tu je penyapi. Tetap tak bisa. Lah masuk masanya akan berakhir. Maka di akhir hayat kita ini jangan sampai di bulan Ramadan kalau awak cari kata tanggal 11 yang itu tak pernah sembahyang awak lagi seru alhamdulillah balik awak kaji ni ada yang ingin kamu salah ada kamu tapi tak bisa ya awak tiap hari saya kecil orang ini kaya jadi dengan budak-budak siap kejatuh mah itulah hero ni minang tuai ustaz mah budak-budak siap batang kok kamu jadi dengan saya kalau salah awak di dunia mau urus musalah kadang-kadang lah batu salah jo. Jadi garin wak di musalah ko salah aja baru sebentar ko sikit wc ya. Dan tu ada preman numpang kat jamban sebentar aja siram dah. Garin tarambi. Panek saya mantan sambal. Bau niko itu wc dah. Padahal baru sebentar ko siram ya. Salah aja kerajuan. Allah batu menuliskan kadang-kadang ikut dapat salah cie. Patang nak saya ikut dah mama tu pajak. Cie salah nulis dia. Jadi perdebatan. Maka dalam surat Al-Quran ini juga dibahas. Ada satu surat yang bernama surat Luqman. Luqman boleh kenal ayah anda juga. Lain, udah pernah kali kenal Luqman. Lain, cuma sebok. Luqman yang belakang tu ya. Al-Quran menjelaskan. Jadi nuzul Quran ini membahas tentang isi Al-Quran saja. Luqman itu orang yang paling buruk hitam kali. Tapi dimasukkan dalam Al-Quran. Ini orang tua yang paling mendidik anaknya dengan hikmah. Pelajaran yang dapatkan ya bunayya la tusyrik billah jangan engkau sekutukan Allah. Apa pelajarannya? Di Al-Quran diajarkan, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk jangan sampai menyekutukan Allah. Kadang-kadang menyekutukan Allah pun dia patang bang manggaleh nak bu. Mulai rami itu yang patang tu di doa dia saya lupa tu masuk batu cincin ke dalam itu. Itulah musik. Apa model itu lo lah pakai dia selama pakai itu murah sudah sakit. Ada sudah membeli gini kan dalam musik. Al-Quran mengajarkan jangan sampai karena tidak akan bisa mencium surga. Bahkan Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya apa yang dikerjakan kadang-kadang salah di mata. Satu ketika Luqmanul Hakim mengajak anaknya pergi ke pasar baca doa lah dari daerah Gaji itu pergi ke pasar raya ya. Dia bawa keledai ketek kudu kene. Jadi kecil Luqmanul Hakim itu engkau akan mendapatkan pembelajaran wahai anakku. Apa yang kau kerjakan di dunia ini akan salah di mata orang lain. Dinailah anakku kata keledai kaya anda budak. Dek Luqmanul Hakim tu. Tiba di simpang gaji luar tu bah kecil orang. Ayo anak baca lereh anak berdak. Gayanya lah main teteknya naik kudu surang tuan. Apa yang kau dengar tadi wahai anakku? Ya ayah, aku mendengar kata orang yang di simpang Ulu Gading itu mengejek anakku anak kurang ajar.
Ayahnya lah gaya nyuruh naik kudo sulang. Ditukai, ini turun nak. Dia naik lagi. Tiba di simpang pada gue, kecil orang pada gue, ayo karambi ayah hello. Anaknya tak itu nyepat dia lama bui-bui mulu ya, nyepat dia sih naik kudo sudah. Anaknya mailo kudo. Kecil Luqmanul Hakim kepada anak, kau dengan apa yang sampaikan oleh orang tadi ya, wahai anakku? Ya. Ayah karambi ya kecil. Panih hatinya lah ya. Luqmanul Hakim kau tiba di simpang bypass nyobain naik kali dari ke Baduo. Kecil orang simpang bypass lebih ayo karambi orang Baduo. Kudo kini nyo naik Baduo pulang aja nggak malu tak pada Baduo kau. Salah ya. Naik anak tadi simpang tadi salah. Naik simpang Baduo ayahnya nak diturun salah naik di simpang bypass lebih kedua-dua naik kan. Salah tu deh. Panih hati Luqmanul Hakim punya sandang kudo boleh. Kau naik lama ya. Salah aja lah ya. Ibu di simpang lalu, yo dalang udah kudo dia naik aneh. Salah. Ada surat Luqman. Anak dan begitu pun di dunia. Apa yang kita kerjakan akan salah di mata orang, maka kita kembali ke fitrah kita. Sembahyang sawalih itu salah ni dah ya. Sembalik, sembahyang sawalih. Tapi kami 39 tak ada yang salah ya. Mau sholat tarawih 11 rakaat boleh, mau 23 rakaat boleh, mau 39 rakaat boleh, mau tidak sholat tarawih juga boleh. Ini sunnah ya. Cuma awal rugi kalau tidak sembahyang tarawih berjamaah. Rasulullah yang nyatakan, kenapa engkau tidak sholat ke masjid wahai Rasulullah? Kata sahabat, sholat tarawih kalau mulai, aku takut ini menjadi wajib bagi umat. Tapi kau berlomba-lomba ya sama yang tarawih. Aku disampaikan imam. Sudah tarawih jam Allah kan itu. Rahimahullah. Yang salah tu, ini tidak sembahyang wajib. Sembahyang tarawih rajin. Subuh nak nampak, zuhur nak ada, asar sembahyang tarawih itu tahu ni ada. Paling dulu ni mungkul di sana. Yang Indo ikut kau jangan anjak-anjak saya dah, saya dah den kau mahal. Sembahyang hari-hari ini ada. Nol ni. Ini yang kita kaji malam ini. Ini yang penting. Jangan sampai kita menyalahkan dia salah Pak. Betul kecewa orang ini kan banyak berguru ke YouTube ya. Ini cari sama yang tarawih itu. Allah berdiri dolin amin. Itu enggak sembahyang namanya. Itu persiang ya. Itu balap sembahyang namanya. Valentino Rossi di situ dia jangan namanya. Allah berdiri Allah. Balap sembahyang. Sama mereka ya, sholat itu sama berdoa aja. Ambo minta piti kayak ya, minta piti 2 juta yang untuk membeli sepeda. Elok-elok kan kecil ya. Jadi bila para lu dia ambulan besok. Kita dari Allah bingung mereka kata, "Ani nang minta, mahal." Langsung sudah. Itu kira-kira gambaran. Maka tidak bisa diperoleh. Sholat itu ada tumaninahnya. Al-Quran. Jadi bicara Quran sederhana saja. Konsep-konsep dasar ba'a anak-anak wa kini dake ke musala dake ke masjid. Jangan sampai awak dikicu dan anak ya. Nyepai babu bersama kecilnya yang berbicara tadi kan jangan sampai awak di luar kena rapo kan. Diulahinya nak nutui aurat dilahnya nak sembahyang. Besok kecil kan nyepai lah ke masjid, pai ke musala. Masalahnya ya. Nyebalik. Biko yang rumi banyak gini ya. Nyemapanya berja kelompok. Biko lah 9 lapeh tanggung jawab ya. Karena titipan amanah. Begitu pun dengan suami. Ada suami yang ingkar ada istri yang ingkar ada. Lawa ingin ya. Masuk kepada watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kalau ikut lawa ingin kan aman ya. Mudah-mudahan kajian kita malam ini bermanfaat. Kesimpulannya adalah Al-Quran diturunkan untuk petunjuk bagi kita. Bagaimana kita membenahi keluarga kita ayahanda bunda. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ndak cainan kalau masuk surga sama-sama ya. Bunda nak cari masuk surga nak beranak, dicucu di minantu. Atau awak ingin masuk surga sudah cari minantu isu tak bakal anak neraka. Quran mengajarkan kita hudal linnas. Kau menyimpang anak awak cucu awak minantu awak salah jalannya balik kapan kali. Ini kau anak-anak SMP lah kayak mengaji ya. Suruhnya mengaji sama-sama yang paling malam awak besok datang kuju kaku awak. Manyu-mayang awak tak tahu nak pandai. Malam mana itu ya? Dan pandai salat jenazah awak turunnya ke kuburan pakai sepatu bagile dari kantu yang ayahnya mati ibunya mati wah nya pakai sepatu bagile turun ke kuburan namu ada turun lah tambahlah hai jenazah ayah jenazah ibu kumus sepatu dia mereka kau nak karambi mana ya
Jangan sampai itu terjadilah DP hati lah terakhir awak kadilaluan memandian indaknya namu menyalimu indaknya namu menyemayang indaknya namu mengubur indaknya namu aiku awak yang salah dari awal dan tidak diajak ke Quran. Aiku yang awak inu manunya yang awak cari ya pitihnya banyak. Seorang DJ Habibie aja gemetar dia di akhir hayatnya. Rumah yang lapang katanya begitu sempit. Anak lapai ke Amerika, lapai ke Swiss, awak tiga berdua oleh bini lama itu tinggal seorang mete-ete tadi pangan bini banyak. Tapi kalau anak bersama kita, cucu bersama kita, dia hafal Quran, menjadi ladang pahala bagi kita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kau aku yang mau sampaikan malu supir dua tadi ya. Jadi saya gak kencang. Pergi kadang apa kadang tuan saya. Ya. Ada orang puasa tapi nak solat apa tu? Aku nanya ya. Orang puasa tapi tidak sembahyang. Rukun Islam kan 5 ya. Pertama syahadat. Nak pada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian solat. Sudah tu puasa orang. Sudah tu zakat atau haji semua macam itu ya. Inyo indah haji indah ada. Sudah tu inyo indah zakat dah. Inyo indah puasa dah. Inyo indah sembahyang. Palambing ke bawah ya. Masuk ke dalam neraka. Boleh ke bawah ya? Dalam neraka ya. Jadi artinya apa? Dua pun yang perlu benar ya. Syahadat jo sembahyang. Aku no puasa kalau ndak sembahyang. Karena awalu ma yuhasabu, awal pertama yang ditanya yang dihisab itu sholat. Kaya. Jadi ialah sini ni sebenarnya Al-Quran ko diturunkan ketika Isra Mi'raj Nabi gitu. Dijapui semayang ko 50 banyak ayat. Tadi korting jadi 5 ya kan. Lah 5 kali sehari ndaknya semayang nya memang balik ya. Tapi kau memenawa merubah yang biasanya mungkin dalam sehari ya biasanya subuh lain, subuh indah, zuhur lain, subuh agak balik, asar biko 8 menit pelanggan 2 kali sehari ini ditingkatkan. Jadikan 3 kali sehari. Lah agak balik sampai kali sehari, 5 kali itu ya. Kan udah ada gunul ya. Penyesalan orang-orang yang bisu yang terbujuk aku tu kan asam kandi, asam galugu, ketiga asam riang-riang. Mana nih mai di pintu kubu, takana badan tak sembahyang ya. Itu kuncinya. Kalau banyak nawak, maka orang-orang kapi itu pada mudahan rezeki dia Allah. Sagalo dapet nyo tu haratu pajero oto banyak saudara kan rumahnya banyak bini banyak loh. Dia lagi dia Allah sedolah kenikmatan dunia awak kuncinya sembahyang kan balik. Subuh kadang-kadang balik maka berjalan. Zuhur wak sedang sibuk loh. Boleh kadang-kadang perhatiin laki-laki kamu minta maaf. Laki-laki ku disibukkan juga tadinya. Ala kutubah katib Jumat tanya main HP aja. Andaikan dibutuhan maka adalah bahkan. Nyu sibuknya jo HP. Sembahyang ya? Gimana? Jadi kalau gini kok raso-rasonya ingin maingian wak datang awak Ramadan gini kok sembahyang pun yang paling penting mana. Pertama awak jadi iman awak berubah, syahadat awak jangan berubah, sudah tu solat. Kau dan ketek-ketek pasti dekat sewat lama ya. Baik suruh anak-anak awak bang mengaji pandai tadarus pandai jadi anak hafiz ya. Lama ya. Jadi kuncinya sembahyang ya. Banyak narak tu nak sembahyang tajud bebas dalam neraka. Jatuh ke apa? Boleh tuan jatuh ke karpet tadi men. Kalau dalam neraka tak boleh. Dah ada gunanya. Tapi cie yang harapkan tak sembahyang kalau ustaz lagi kira dapat siapa aja besok tu walau-walau deh. Kunun kok kunun saja ya. Tuang-tuang lagi dapat kok indah lah. Kalau lagi sembahyang malah indah ya, boleh tak sembahyang. Itu saya. Itu barangkali mudah. Ya. Batas tanggung jawab kita dengan anak tersebut. Kalau untuk yang laki-laki sampai menikahnya, ya, tapi teman jawab. Tapi tetap ingin yang padusi model itu jo. Kalau yang padusi lapeh hijab kabul wala lapeh teman jawab ya. Lah aku terima nikahnya Sanu bin Sanu dengan seperangkat alat sholat tunai dibayar sah. Lapeh tapi tetap ingin. Baa gini keluarga tak kaiko baa udah kau malih semayang ya ijen aku tak. Kalau lah ingin tak kayak apa? Termasuk anak awak yang dah pakai jilbab, anak manusia. Tapi kau awak di luar anak ya. Awak anak laki-laki, lakinya, saudara laki-lakinya. Kau Al-Quran gitu. Jadi sederhananya gitu. Sama naik tanggung jawab oleh adoh jangan ibadah ingin-ingin. Kan gitu. Jadi kalau pun kayak cerita kadang-kadang awak anak baranak kau bayi nantunya lah rumah ya. Itulah sebut ada kan. Awak inginnya balik. Napa ada? Ingin aja tarik.
supaya jangan sampai awak lama ingin dapat pahala ya. Walaupun inyolah kadang mahal kadingin, kadang-kadang lupa ya. Jangankan inyo awak dan lagai pun lupa je lah. Lah masuk saya dah kata zuhur. Nah. Itu barangkali. Ada pertanyaan lagi pula? Ustaz. Ya. Tadi kan nuzul Quran Ustaz. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi kan ada syahadat, sholat, puasa, zakat sama haji. Ya. Kenapa tidak ada tadarus dalam rukun Islam Ustaz? Ya, yang rukun yang paling penting kan itu Ustaz. Rukun-rukun tambahan nanti ada lagi. Ya kan? Syahadat, kemudian sholat, puasa. Quran itu kanlah mencakup aturan saudara. Kok aturan? Semua aturan sholat itu diatur sih kok. Ruku, sujud, dan doa. Jadi sebenarnya kok kunci kan di situ. Lah ada pengelompokannya. Itu barangkali. Ibarat kau nak ada masuk rukun Islam itu Quran cek kan begitu. Rukun iman pada Quran. Percaya kepada kitab. Kasih keluar dia. Yang paling penting mana duanya? Syahadat jangan sampai berubah. Jadi makanya kadang-kadang bawa membiasakan lidah itu basah sudah sembahyang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada orang nanti ya di Ustaz Ustaz sembahyang amarati kepanjang la ilaha illallah. Di sini ya. Itu nama anta doa kasih rukun. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Di sembahyang paling penting. Sembahyang kalau baca Quran tak pandai mesti yang mana ya. Tapi buat sembahyang kan bacaannya Qurannya. Ini wajah tu. Dan tapi baca-baca Quran kau rugi benar ya. Ada gini ke metode lah kadang awak nak pandai baca Quran ada metode yang download saya banyak. Pada jadi YouTube banyak. Tapi kadang-kadang pada YouTube kadang-kadang banyak yang menyimpang. Banyak yang menyimpangnya baca YouTube. Dia baca huruf Latin saya ya asin kan panjang ya asin. Amak biar mati lah sekarangnya baca ya asin je. Dan lagi garam saya kata ya asin banyak lagi. Ya asin. Ini dia aja. Dia Quran ini panduan semua. Ada kaidah. Yang penting itu cuma solat dan syahadat yang berubah. Kok puasa bolong-bolong masih ada masih bisa ganti gini ke puasa tidak taluk puasa besok. Kalau lihat taluk puasa Nabi Daud. Jangan sampai beko menyalahi aturan Pak. Solat wajib, puasa wajib. Beko di upgrade di YouTube ada puasa sunat. Ada lo puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud kok puasa sehari? Sehari enggak. Berarti adalah solat Nabi Daud kok. Sehari salat, sehari enggak. Aja semua. Asal salah tafsir kan. Jadi itu guna Kamas Haji itu kalau misalkan pertanyaan Ustaz tadi nak tajawid, cari ustaz yang lain. Karena batasan ilmu aku berbeda-beda. Aku cuma tamat S3 ya Ustaz. SD, Sanawiyah, Seman, itu nya. Aku madrasah Sanawiyah di Rentado, lompat pagar Kaman 1 Padang tamat 99. Kemudian lah Melanglang Buana leh. Jadi ya ada lewat lain tak batu Pak. Aku takui jamaah kalau mengaku saya. Ya. Karena ada kelalaian. Ya. Dari orang tua dari kita. Ya. Apakah Bapak dan Ibunya dalam pendidikan yang Ya. Masalah lain. kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, terjadi tarik menarik antara anak dan bapak. Ya. Apakah yang antara surga dan neraka itu yang disampaikan tadi. Ya. Tarik menarik. Jadi gambarannya di ya. Jadi mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Apakah yang kita sampaikan tadi mungkin perlu kita pelajari lagi. Ya. Kenapa demikian? Jadi pengadilan Allah itu sangat jujur. Ya. Jadi tidak mungkin meleset sedikit. Jadi tarik menarik yang kita sampaikan tadi mungkin perlu kita pelajari lagi. Ya, baik. Oke, jadi ketika kita mau masuk ke surga dan tiba-tiba anak kita protes, kenapa kita ditarik ke neraka? Kan tarik menarik ke bawah. Allah akan beribadah nawai kamu kan neraka. Tak adil Allah. Maka hakim Allah itu yang maha adil. Bahkan maaf, satu kisah orang yang tidak sholat sama sekali. Tidak sembahyang deh. Itu masalah apa saya? Tidak sembahyang tapi dia dapat rahmat Allah di penghujung hayatnya. Dan itu payah dapatnya. Kan fakta ya, yang salah. Ini di luar saja ya. Tapi jambatan banyaknya, di kafe-kafe banyaknya. Bapak awak yang tua-tua saya di situ, yang salah. Aku kok memang awak lupa mainian, atau memang Allah bosan mainian, atau memang tak diinginkan sama sekali. Tapi kalau lah diinginkan lah siap sebantal. Sakareh-karehnya batu ayah anda bunda di titian air tali manari, lamu lambe balu.
Melubang ya. Sakare-kare hati anak. Bara kare hati anak tak lalu ya tengah malam ketemu. Kan numpangnya ya anak. Lalu anak terbujunya kaku payah nanya sembahyang. Berdua-dua laki bini ya. Ese yang lakinya kapalo, bini yang bagian redoba hati. Berdoa sama Allah, ya Allah, anakku ini umurnya lah 8 balik tahun tapi tidak sembahyang-sembahyang. Tolong lunakan hati ya Allah. Doakan 7 hari, sabana-bana kusuh berdoa ya. Pasti sembahyangnya di malam 8 hari kapan. Tapi kau indah aku nak sembahyang terserah usun aku aku nak mendidik kan. Tapi didoakannya. Satu ketika kan jarang, dulu ketika ketek misalnya. Esek kapalo anak kedua lagi bini. Ayahnya mesek kapalonya, bunuh-bunuh, bundanya mesek hatinya. Hati juga. Berdoa. Doa ayah, ya Allah, tolonglah arahkan anakmu untuk sembahyang. Engkau yang maha membolak-balik hati. Kau dah pandai bahasa Arab, ya Allah, pajabu madabana, ya Allah, baca we. Lah mangadu kalau lah 7 hari 7 malam dah dia berubah saran saya. Itu dah dapat. Kau kan dia juga kan ada. Kau besok ya akan ada kecil. Lah dia doa 7 hari 7 malam mang dah dia berubah. Itu salah. Itu semacam gambaran ya. Jadi bukan sebuah kisah nyata sebenarnya, tapi itu yang kita takutkan bahwa anak ini amanah. Kalau tidak awak didik dari gini, kalau tidak dibantu dari gini, nyuntun tu yang bisu akak. Awak dapat naik beda ya. Andai kan dia pun tidak dia aman. Kan itu. Bertiga lah nak tak itu mejo, tiga soalnya kan tak ada model itu ya. Amal anak dia anak, amal awak dia awak. Kan baik itu sebenarnya. Cuma kalau ada diminta pertanggungjawaban misu anak bakat tu anak awak bakat tu awak di masaji, itu dipertanggungjawabkan ya. Lain dididik anak, lain dibina anak, tidak. Kebacakannya beko anak udah mulai salah. Kan yang terjadi gini. Kan anak kedua anak tu deh. Narkoba kayaknya namanya. Kata yang membaca dalam YouTube tu, aduh, perempuan di pacarnya diperkosa 10 orang kawannya. Apa gitu? 10 orang memperkosa anak SMP ya. Ganti baru lagi minuman keras. Tak itu dia gini. Kalau awak cari di YouTube tuh ngiri-ngiri taga-taga udah mama ya. Karena kalau ada awak didik, kalau ada di kebalon anakku susah. Biarlah awak kadang-kadang aneh aja bunda. Ayam tidak pulang sanjur ayo bertanya ke tetangga, nampak ayam itu ibu pulang dari kota denda. Nampak ayam detek, nampak ayam dapat dah. Anak lah jam 11 malam tidak pulang membayar ya. Nyebar aja kalau kawannya mak. Tadi kau jadi salah ya. Awak di bodoh-bodoh dengan biar awak jam 9 kau di rumah. Anak laki-laki jam 10 orang di rumah. Kok malam minggu sekali-sekali boleh, tapi jalan di mana? Biar ini awak kemana-mana. Karena awak besok yang tanya. Itu barangkali yang ada apa yang mau sampaikan. Kalau yang tidak pada tempatnya mau minta maaf. Mungkin tadi gasnya agak kencang, tadi dia bilang putih kan. Mungkin sopir dua, sopir wayangan ya. Mudah-mudahan banyak manfaat. Apa yang menyampaikan apa yang salah, yang mau minta maaf kepada Allah, mau minta ampun dalam rangka fastabiqul khairat.